Hello, welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Wisnu. Dan gue Nat. Oke. Hari ini kita ngobrol apa, Nat? Kita bahas cloud computing lagi, Nu. Oke. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin cloud computing, sekarang kita ngomongin cloud computing tentang apa nih? Kali ini cloud computingnya berkaitan dengan environmental friendly. Environmental friendly. Oke. Ini kalau ngomongin environmental friendly itu gimana sih? Kan dengan semakin banyak teknologi maju sekarang ya, sampai handphone pun semua orang udah punya handphone, bahkan punya lebih dari 2 handphone kadang-kadang. Iya. Komputer, laptop, Device iPad, pasti banyak ya. Device pasti banyak. Berujung dengan bumi semakin memanas. Nah, akhirnya para perusahaan raksasa teknologi ini berusaha untuk mengurangi panas bumi. Kontribusinya gimana sih? Nah, salah satunya Google sendiri punya teknologi green renewable energy tadi. Komitmennya dia lah terhadap pertumbuhan teknologi, tapi juga yang go green gitu loh. Berarti dari keseluruhan data center Google bisa kita katakan semuanya environmental friendly nggak? Standarnya begitu. Standarnya Jadi, begitu Google ya. sendiri komitmennya, mungkin kalau kita ngomongin Google Pixel dan lain sebagainya, dia mulai dari data center dulu. Oke. Gitu. Data center mereka itu diutamakan environmental friendly tadi yang lu bahas, di mana sekarang semua data center Google di seluruh dunia itu menggunakan teknologi yang sama atau enggak standar teknologi yang sama lah, yang standar green teknologi tadi itu. Nah, kalau misalkan tadi seluruh data center ya masuk ke dalam environmental friendly ya. Di Indonesia sendiri data center yang baru dibangun oleh Google ini masuk juga nggak sih nih ke dalam environmental friendly? Masuk juga. Jadi bisa dibilang data centernya Google itu adalah data center yang paling terpanas. Ya. Maksud terpanasnya adalah karena mereka nggak pakai AC. Oh, nggak pakai AC. Kalau misalkan paling panas berarti ada impact-nya nggak nanti dengan ruangannya panas, tapi sistemnya itu tetap cool. Karena mereka cooling sistemnya atau pendinginnya itu nggak model dengan AC. Kan biasanya yang tradisional kalau kita bikin data center pasti kita pikir pendinginnya dari mana nih gitu. Pendinginnya ada yang pakai AC sentral, AC pinggir, atau yang kadang-kadang dari bawah tuh. Ya kan? Nah, kalau kita ngomongin AC, pasti ujungnya setelah AC ada karbon monoksida dan lain sebagainya gitulah, zat-zat kotornya itu sendiri gitu kan. Nah, dia teknologi tidak menggunakan AC, tapi dia menggunakannya mirip-mirip kayak mobil, dia pakai water cooling. Oke. Ini menarik nih, kalau misalkan kita bisa tarik ya, artinya dengan kita menggunakan cloud computing ya, secara nggak langsung organisasi yang menggunakan cloud computing itu mendukung ya untuk environmental friendly dong. Betul. Ya? Jadi boleh dibilang secara spesifiknya, kalau kita mulai pindah ke cloud dan apalagi menggunakan cloud computing yang dimiliki sama Google, kita sebenarnya nggak terlalu menambah panasnya bumi gitu loh. Kalau kita masih ke data center yang konvensional, di mana mereka teknologi pendinginannya di balik situ juga masih dengan cara yang biasa. Semakin banyak server yang mereka punya, semakin besar juga sistem AC lah yang mereka gunakan. Itu dengan makin banyak AC, freon makin besar, zat kotor yang dibuang juga makin besar, ya otomatis itu menambah juga. Kebayang sih ya, kalau misalkan satu organisasi punya satu data center sendiri gitu ya. Nah, itu berapa banyak tuh ya AC yang akan mereka gunakan gitu. Nah, dengan si cloud computing sendiri artinya mereka akan mengurangi penggunaan AC dan lain-lainnya ya. Iya. Makanya konsep mereka tuh juga bisa dibilang dengan namanya sustainable finance gitu. Jadi kenapa kita bilang sustain? Karena mereka banyak menggunakan komponen-komponen alam. Contohnya tadi, di setiap servernya mereka, rak servernya itu dimasukin kisi-kisi yang dimana dilewati oleh air sehingga itu bisa mendinginkan server mereka. Airnya ini begitu masuk, kan dia pasti kan lari ke tempat yang mendinginkan lagi, dimana dia didinginin airnya, terus lari ke server, airnya mendinginkan server, otomatis airnya jadi panas lagi dong. Balik ke pusat untuk didinginkan lagi. Nah, proses pendinginnya itu pun juga menggunakan sistem turbin angin gitu loh, dibantu sama turbin angin. Gitu. Jadi dari turbin angin membantu untuk mendinginkan airnya dipakai lagi untuk mendinginin si server. Nah, makanya itu disebut dengan sustainable finance, karena dia sebenarnya nggak perlu nambahin daya lagi atau bayar banyak lagi untuk tambahin listrik lagi nih. Karena otomatis penambahan listrik pun juga, kalau listriknya sumbernya bukan renewable energy, akan menambah panas bumi lagi. Itu yang mereka juga sebut dengan sustainable finance gitu. Dan itu komitmen Google di seluruh dunia. Bahkan kemarin waktu di G20 sempat dibahas gitu. Mereka bahkan ngebahas bilang
apalagi untuk Indonesia, mereka berkomitmen akan mengeluarkan dana sebesar kurang lebih 20 miliar dolar lah. Bagaimana caranya untuk mentransformasikan energi yang ada ke green energy. Gitu, itu komitmen Google untuk Indonesia. Berarti data center, khususnya data center yang ada di Indonesia akan menggunakan green energy ya? Betul. Dan kita belum tahu nanti apa kontribusi apa lagi dari Google untuk teknologi yang di Indonesia ini. Menarik. Nah, kalau misalkan nih dari organisasi, kalau kita sudah menggunakan cloud computing, lalu cloud computing itu masuk ke dalam environmental friendly ya. Nah, kalau dari organisasi pasti dari corporate itu melihatnya dari sisi keuangannya ya, gitu maksudnya dari sisi finansialnya. Apakah dengan penggunaan cloud computing akan lebih memaksimalkan atau malah lebih mahal nih penggunaannya? Nah, ini juga contoh tadi nih. Sebenarnya namanya cloud computing itu merubah konsep finansial dari yang namanya capex menjadi opex, capital expenses menjadi operational expenses. Contoh, gue mau bangun sebuah sistem ini nantinya bisa menampung 20 juta orang akses secara bersamaan gitu kan. Berarti secara 3 atau 5 tahun ke depan growth-nya akan segitu. Kalau gue pakai cara capex, gue beli server lah yang dari sekarang itu udah bisa menampung untuk sampai 20 juta pelanggan. Nah, ketika pas gue nyalain, walaupun gue pakainya sekarang hanya untuk 1 juta pelanggan, tapi kan komputer itu nyala semua. Masuknya yang ke 20 juta pelanggan tadi ya. Nyala semua kan. Berarti si komputernya ini panas kurang lebih menghasilkan panas untuk 20 juta pelanggan tadi. Gitu, memakan energi untuk 20 juta pelanggan tadi, walaupun mungkin secara kayak memori dan lain-lainnya belum sampai sebanyak itu. Tapi kalau kita ngomongin listriknya, kalau kita ngomongin panasnya dan data centernya pun juga mereka pasti akan siapin yang sebesar 20 juta. Betul, untuk 20 juta pelanggan ya. Satu itu berarti kalau mereka capex, mereka kan bikin data center sendiri. Betul. Apakah data center mereka sudah memenuhi green energy tadi yang contohnya Google? Karena yang paling simpel pasti mereka ya udah bikin ruangan ber-AC aja. Akses dari bawah, dari atas, akses dari samping gitu kan, yang paling simpel seperti itu. Kalau mereka bisa mengikuti cara green energy tadi sih bagus gitu, tapi kan kecil kemungkinannya. Kosnya pasti akan lebih besar ya kalau misalkan mereka akan menggunakan tadi ya environmental friendly gitu untuk data center mereka gitu. Awalnya akan lebih besar, tapi kalau kita ngomongin secara periodical, ya otomatis pasti akan lebih jatuhnya lebih optimal, karena tadi tidak perlu tambahan listrik karena mereka menggunakan angin gitu kan untuk pendinginannya. Gitu. Ya, itu contoh-contohnya sih. Makanya Google sendiri bisa dibilang sustainable finance, environmental friendly, green energy, ya karena poin-poin tadi itu. Kita cuma butuh 1 juta untuk yang diakses, ya server yang dipakai hanya untuk yang 1 juta aja gitu loh, nggak usah untuk yang 20 juta, sehingga lebih optimal dibandingkan kalau nyala satu server kita beli yang untuk bisa nanganin 20 juta, pasti servernya gede banget. Dan kalau misalkan OPEX pun nanti ya perkembangannya kan bisa menyesuaikan ya. Gradual. Gitu, bisa gradual atau ya tadi menyesuaikan dengan kebutuhan mungkin kalau misalkan kayak sekarang banyak yang work from home gitu, server bisa kita ya minimalkan lah gitu. Kalau misalkan nantinya sudah kembali lagi ke office gitu ya, atau mungkin branch-nya bertambah bisa ditambah lagi ya. Oke, menarik untuk environmental friendly-nya pun juga Google udah pasti ya. Jadi kurang lebih buat para sobat Sultan yang lagi mulai bisnisnya dan menggunakan cloud computingnya Google, mereka sudah berkontribusi dalam si green energy tadi, gitu, mendinginkan bumi. Oke. Nah, nambahin sedikit nih Nat untuk Google ya. Jadi kalau misalkan gue baca di data nih ya, di 2017 Google itu sudah menjadi salah satu cloud provider yang zero net carbon emissions. Dan dari beberapa cloud provider di luar ya, Google itu salah satu yang terbaik untuk yang carbonize, maksudnya yang tadi ya, yang carbon emissions itu pengurangannya sangat besar. Dan ya tadi di 2017 sudah 100% mereka menggunakan energi yang renewable. 100% ya? 100% di 2017 gitu. Oke, nah buat Sobat Sultan yang pengen tahu lebih banyak terkait dengan energi terbarukan di industri cloud, bisa langsung mengunjungi kita di poinstar.co.id dan juga kalau misalnya pengen selalu tahu video apa aja yang terbaru dari kita, bisa subscribe YouTube channel ini ataupun tinggalin komen kalau ada pertanyaan lain. Jadi itu aja dari kita. It's time to move to the cloud. Goodbye folks.